Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin, tanggal 4 Juli tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Fadil Muhammad ditagih hutangnya 136 miliar. Tim BLBI yang dipimpin Menteri Polkam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan penagihan hutang atas BLBI tersebut. Dalam penagihan hutang BLBI, rupanya Fadil Muhammad tersangkut hutang sebesar 136 miliar. Hanya melihat enaknya saja dia punya hutang, tidak terpikir bagaimana membayarnya. Fadil Muhammad melakukan hutang kepada BLBI ada dugaan tidak akan membayarnya dengan mengandalkan jabatannya sebagai wakil ketua MPR dan pernah mengancam Menteri Sri Mulyani agar Presiden Joko Widodo memecat Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan. Perkiraan Fadil Muhammad Presiden Joko Widodo akan memecat Sri Mulyani. Di luar dugaan, malah Presiden Joko Widodo berpihak kepada Sri Mulyani, berarti lebih besar pengaruh kinerjanya dibandingkan dengan Wakil Ketua MPR RI yang senjatanya ingin menggulingkan Presiden Joko Widodo. Seharusnya Fadil Muhammad harus segera membayar hutangnya ke BLBI karena uang tersebut sebagai uang rakyat, apalagi Fadil Muhammad Wakil Ketua MPR sebagai wakil rakyat. Perbuatan Fadil Muhammad melakukan perbuatan kejahatan yaitu melakukan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Dapat diterapkan hukuman mati berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi dengan 4 syarat, yaitu 1. Negara dalam keadaan darurat yang sudah diatur dalam undang-undang. Jadi menentukan negara keadaan darurat harus diatur dalam undang-undang sebagai bentuk bahwa DPR juga ikut bertanggung jawab atas hal tersebut. Bencana alam, bencana alami bentuknya banjir, gunung meletus, dan juga pandemi virus corona, semua itu salah satu dipenuhi dapat dikenakan hukuman mati. Dan juga ketiga, mengulangi perbuatan korupsi. Jadi seseorang sudah melakukan perbuatan korupsi dan sudah dihukum hakim. Setelah selesai menjalani hukumannya, belum lewat 5 tahun, melakukan perbuatan korupsi lagi. Ini termasuk perbuatan mengulangi perbuatan korupsi. Resesi keuangan dan ekonomi, di mana resesi keuangan untuk membayar gaji pegawai saja tidak cukup, dan ekonomi juga resesi ekonomi, termasuk apapun yang dijual tidak laku, sehingga pada saat melakukan perbuatan korupsi di situ dapat dipidana hukuman mati. Salah satu syarat dari 4 syarat dapat dikenakan hukuman mati. Saat ini Indonesia dalam kondisi bencana pandemi virus corona, masuk dalam bencana alam, maka dapat diterapkan hukuman mati. Pasal tersebut dapat diterapkan kepada Fadil Muhammad, walaupun dia wakil ketua MPR, dilandasi asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum, baik dia sebagai wakil ketua MPR maupun pejabat tinggi negara, pengusaha besar. Kalau memang melakukan kejahatan, ya sama-sama harus dapat dihukum tanpa ada diskriminasi perbedaan satu dengan yang lainnya. Harapan saya Fadil Muhammad segera melunasi hutangnya sebelum dituntut perbuatan korupsi. Jadi yang saya lihat bahwa Fadil Muhammad ini rupanya tersangkut juga, dia penagihan hutang, punya hutang juga ke BLBI 136 miliar tersebut. Itu suatu masalah besar tersebut. Ada dugaannya itu sudah 20 tahun belum dibayar Fadil Muhammad.
Berarti dari awal dia meminjam uang tersebut ada keinginannya tidak membayarnya karena dia adalah menteri, karena jabatannya adalah wakil ketua MPR tersebut, sehingga merasa tinggi jabatannya dan tidak ada yang berani yang mengganggunya. Itulah dugaan saya. Tetapi pemerintah dia tetap menagihnya, dan juga tim BLBI tetap akan menagihnya yang dipimpin oleh Mahfud MD dan Sri Mulyani. Dan juga di mana Fadil Muhammad ini sudah melakukan perbuatan korupsi yang melanggar pasal 2 ayat 2, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan di mana ancaman hukumannya ada 3, hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan juga hukuman badal maksimal 20 tahun. Dan ini diterapkan. Dan juga nanti itulah saya pikir, jadi harapan saya Fadil Muhammad segera melunasi hutangnya sebelum dituntut perbuatan korupsi. Sekian dan terima kasih.